Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Serba banyak yang hadir di tempat ini. Sungguh kita mau mengucap syukur untuk kasih-Nya. Sungguh kita mau mengucap syukur untuk setianya yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Mari saat ini saya undang untuk siapkan hati kita dan seluruh kehidupan kita, untuk kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Dia, untuk kemuliaan namanya, karena Dia adalah pemilik kehidupan kita. Kita mau rasakan betapa dalamnya kasih Bapa itu dalam kehidupan kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah
bagimu Allah membentuk kehidupan kami. Kau yang layak terima pujian kami. Haleluya. Namamu yang layak kami sembah, namamu yang layak kami anugerahkan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya bagimu anak domba. Haleluya. Haleluya bagi anak domba. Haleluya. Haleluya darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya. Haleluya bagi anak domba. Haleluya. Haleluya darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya. Haleluya bagi anak domba. Haleluya. Haleluya darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Sekali katakan, beri pujian bagi anak domba. Sungguh kami ada di tempat ini, kami menyatakan syukur kami yang tidak taranya Bapa akan kasih-Mu dan setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami ada di tempat ini semua karena kasih-Mu. Kami ada di tempat ini Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk penebusan yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami sudah Engkau pindahkan dari alam maut menuju hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau naikkan puji-pujian dari hati kami dan seluruh kehidupan kami. Kami membawa kehidupan kami untuk kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan-Mu. Bahwa kami masuk dalam gerbang puji-pujian-Mu. Bahwa kami masuk dalam kedalaman hati-Mu. Dan biarlah Roh-Mu sendiri bertata atas puji-pujian kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Wahyu 5 ayat 12 dikatakan, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Apa yang akan kita bawa saat pagi hari ini? Apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan saat pagi hari ini? Kita mau persembahkan satu puji-pujian buat Tuhan yang keluar dari hati kita dan seluruh kehidupan kita. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah
Sungguh Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dia sudah menunjukkan kasih sayangnya buat kehidupan kita. Terutama saat ini kita menghadapi suatu pandemi, suatu kejadian luar biasa yang sungguh di luar pemikiran manusia, pemikiran kita. Tapi kita punya Tuhan yang hidup, Bapa yang kekal, yang sanggup untuk mengcover seluruh kehidupan kita. Untuk senantiasa menunjukkan kasih setianya buat kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa oleh darah anak domba. Iblis sudah dikalahkan. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Sungguh pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita, tidak terjangkau oleh akar pikiran kita, tidak terjangkau oleh akal budi kita. Dia Tuhan rela menjadi manusia. Dia merebut kita dari alam maut, dan kehidupan kita sungguh sangat berharga di matanya. Apakah kita masih mau lagi menyia-nyiakan kehidupan kita untuk suatu kesenangan-kesenangan dunia yang sifatnya tidak kekal? Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau merenungkan kembali betapa Dia, Tuhan pencipta alam semesta, merendahkan dirinya, mati di kayu salib untuk kehidupan kita. Kita mau saat ini benar-benar mengerjakan keselamatan itu dalam kehidupan kita, karena waktunya sudah teramat sangat singkat. Mau pujikan pujian ini dengan satu keteguhan iman dalam hidup kita,
Kita tidak mau main-main lagi dengan kehidupan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Syukur atas kuasa salibmu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan, lebih dari yang ku harapkan. Percaya mukjizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mukjizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Katakan sepenuh hati, syukur atas kuasa salib. Syukur atas kuasa salibmu, akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan, lebih dari yang ku harapkan. Percaya mukjizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mukjizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mukjizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mukjizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mukjizat terjadi. Mari saya undang pada Bapak Gembala untuk maju ke depan. Dan perkara heran di luar pikiran. Percaya mukjizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku.
yang mengasihi kami. Saat ini kami boleh bersama-sama lagi dalam kesempatan yang indah dan baik ini. Kami boleh beribadah bersama-sama lagi. Karena kemurahan Tuhan ya, untuk selalu menyertai kami. Dan di pagi hari ini kami dapat dan bisa mendengar firman-Mu. Dan itulah harapan kami. Karena firman-Mu itu bisa meneguhkan kami, menguatkan kami, dan memberi harapan-harapan yang indah bagi kami. Terima kasih Bapak, kuatkan kami saat ini. Kuat dan kuasa-Mu tetap menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang kasih, yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, ada yang dahsyat, ada yang baik, ada yang hebat, ya. Itu termasuk ya jawaban-jawaban yang kita alami di dalam hidup mengiring Tuhan Yesus Kristus, ya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit untuk kita terka, ya. Apa yang akan terjadi ya, ke depan ini, ya. Tapi yang tahu kita masing-masing harus memenuhi atau menurut aturan-aturan pemerintah kita yang mengatur segala suku-suku atau bangsa kita ini untuk dilindungi ya dari wabah yang menular ini, ya, wabah virus corona yang sangat gencar penularannya ini. Maka itu kita perlu dengan disiplin, dengan rela untuk memenuhi apa yang menjadi ketentuan-ketentuan dan himbauan atau aturan pemerintah kita ini, ya. Sebab itu adalah untuk kebaikan kita semua, ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama, kita sudah merasakan situasi, ya. Kita bisa melihat kiriman-kiriman dari mana-mana tentang situasi, bukan hanya Indonesia saja, tapi juga dari belahan-belahan dunia yang lain. Hampir seluruh dunia kita mengalami hal yang sama, situasi yang sama, ya. Kita bisa melihat bahwa diri kita ini sepertinya dikurung gitu, ya. Di negara sana sama saja, kita juga kesulitan mencari hiburan-hiburan. Sana juga sama, ya, kita dibatasi semuanya, ya, sebab yang sedang aktivitas, ya, penularan ini dari virus yang sama, ya. Dari situlah kita bisa membaca bagaimana situasi yang sedemikian mencengkamnya, menakutkan, mengkhawatirkan ini, ya. Kita ingat satu firman, dikatakan bahwa kutuk dirubah oleh Tuhan menjadi berkat. Nah, kalau hal ini merupakan satu kutukan gitu, ya, kita anggap satu kutukan. Tapi Tuhan kita yang kita percaya itu adalah merubah suasana yang seperti ini menjadi suasana yang surgawi gitu. Karena apa? Ya, karena kita juga mendengar atau melihat tayangan-tayangan bahwa banyak bangsa-bangsa mulai mencari Tuhan. Mereka yang tadinya acuh terhadap gereja, sekarang mereka rindu akan gereja, ya. Yang tadinya acuh akan doa, mereka berdoa di mana-mana. Bukan hanya di dalam rumah Tuhan atau gereja, tapi di jalan-jalan, di muka-muka gereja, di mana-mana mereka mencari Tuhan,
berdoa kepada Tuhan. Mereka yang tadinya acuh terhadap keselamatan, nah sekarang ini cari betul-betul keselamatan tentang dirinya. Itulah satu suasana yang bisa mengubahkan, yaitu kuasa Tuhan. Jadi kita yang sudah setia kepada Tuhan itu, kita malah lebih dibangkitkan lagi, lebih dibangunkan lagi, ya, lebih sadar lagi betapa keselamatan itu sangat kita perlukan. Nah, ini suasana seperti itu mungkin saja suasana yang digambarkan oleh Nabi Yesaya. Ada orang yang berseru-seru di padang gurun, ya, lalu akhirnya digenapi oleh Yohanes Pembaptis, ya, berseru-seru di padang gurun, meluruskan jalan Tuhan untuk mempertemukan banyak orang datang kepada Tuhan. Itulah juga suasana yang seperti itu. Nah, kita bisa melihat itu. Mari kita bersama-sama dari sisi ini. Dengan suasana yang seperti ini, Tuhan, ya, misi Tuhan ini, penginjilan Tuhan ini sangat luar biasa. Jelas. Karena apa? Karena misi di bumi ini sudah berhenti. Ya, kita tinggal banyak gereja melakukan hanya mengejawantahkan atau menyatakan kasih, bukan hanya perkataan tapi diwujud nyatakan di dalam kasih, yaitu dengan pemberian bahan makanan, pembagian sembako, pembagian alat pelindung diri dan lain sebagainya. Itu bukti nyata kasih. Nah, seperti itu. Nah, dan sekarang ini nyata. Itu adalah penginjilan juga, tapi bukan dengan menyampaikan kabar berita, ya, tetapi dengan pernyataan kasih. Ya. Nah, yang kita lihat di sini adalah bagaimana Roh Kudus itu berperan sangat penting di dalam suasana seperti ini. Itulah penginjilan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Semua orang mencari keselamatan. Ya. Terlebih-lebih orang yang mengaku dirinya aku orang Kristen, ya, di mana-mana saja, bukan hanya di Indonesia, ya, di wilayah kita ini, negara kita ini, tapi juga di negara-negara yang lain. Mereka mulai mencari. Inilah dasarnya Roh Kudus, ya, di dalam berita yang tidak didengar, namun banyak orang datang kepada Tuhan. Ya. Saya akan membacakan, ya, mungkin saudara juga bisa baca di dalam Injil Matius pasal 3, di situ cerita tentang Yohanes Pembaptis. Ya. Apa yang dikatakan dia berseru-seru di padang gurun itu, ya, kita baca mulai pasal 1. Ya. Demikian bunyinya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun. Saya ulangi. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah ini, ya, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Apakah benar Yohanes pada saat itu berhalu-halu seperti itu? Benar. Tapi sekarang siapa yang berkauk-kauk bertobatlah ini, menyeru-nyeru bertobatlah ini, mengeluarkan suara yang nyaring bertobatlah? Tidak ada, bukan? Semua orang tinggal di rumah, stay at home, berdiam diri di rumah. Semua banyak orang, ya, di dunia ini tinggal di rumah. Lalu siapa yang berseru-seru itu? Itulah suara Roh Kudus. Ya, itulah suara Roh Kudus, atau itulah suaranya yang ditakuti oleh orang. Ya, ya, sangat khawatir penularan itu. Ya, maka orang mulai mencari. Ya, ya, mencari apa? Mencari Tuhan, bertobat.
kerajaan surga sudah dekat. Ini orang-orang banyak berbondong-bondong mencari Tuhan. Bukankah suasana sekarang ini, kedahsyatan itu diubah menjadi suasana untuk mencari Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini Anda semuanya yang sudah rajin mencari Tuhan, ya, sudah terbiasa setiap hari datang kepada Tuhan, ya, mari kita melihat lebih jelas lagi dengan mata yang kita buka lebar lagi, ya, betapa dunia memerlukan Tuhan. Nah, kita bagaimana? Apakah kita juga terpacu itu? Ya, kita tambah dibangunkan lagi, kita tambah diberi semangat lagi oleh Roh Kudus, oleh yang mempengaruhi hidup kita ini untuk datang kepada Tuhan. Bukan untuk bertobat, tapi untuk apa? Untuk kelanjutannya. Bertobat adalah bagi orang-orang yang mereka belum mengenal Tuhan. Bertobat bagi mereka yang lemah di dalam Tuhan. Bertobat mereka yang sudah melupakan Tuhan, perlu pertobatan. Kalau kita apakah perlu bertobat? Ya perlu. Kita tingkatkan pertobatan kita. Semua orang memerlukan. Ya, mungkin kita beberapa hari yang lalu, ya, atau waktu-waktu yang lalu kita lemah, itulah kita perlu bertobat. Jadi tidak ada satu orang pun yang tidak perlu bertobat. Semuanya perlu bertobat. Lebih-lebih coba di sini dikatakan tadi bertobatlah. Mungkin kita pisahkan sebentar, pisahkan seolah-olah adalah kita tidak perlu bertobat, seolah-olah gitu ya, kita pindah yang di luar ya, yang lemah imannya, yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah tersesat atau yang sudah menyangkali Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Ini perlu bertobat. Dengan arti kerajaan surga sudah dekat. Artinya mencari Tuhan, datang kepada Tuhan lagi, memperbaiki sikap hidupnya, gaya hidupnya, ya, yang tadinya ubyuk-ubyuk ikut dunia, sekarang ini kembali kepada Tuhan. Itu pertobatan yang nyata, ya. Itu yang betul-betul ya, menyatakan bertobat, artinya meninggalkan hal-hal yang jahat, kebiasaan-kebiasaan yang jahat, lalu kembali kepada Tuhan untuk hidup bersama Tuhan, yaitu di dalam kebenarannya, ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah setia bagaimana? Kita juga memang perlu bertobat, ya. Kalau kita baca ayat yang ke-7 dari Injil Yohanes pasal 3 tadi, ayat ke-7 dikatakan gini. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Nah, jadi di sini diwakili oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ya, yang datang kepada Yohanes Pembaptis. Artinya, ya inilah gereja Tuhan, misalkan, ya, gereja Tuhan yang soal cacat celah gitu. Ya, hidupnya mulus di hadapan Tuhan, setia ke gereja, baca firman Tuhan, ya, berdoa, ya, persembahan-persembahan lain-lain dilakukannya. Nah, itu seperti itu. Jadi kondisi memang tidak terkontrol secara dalam gitu. Ya, karena dari luarnya sudah begitu baik,
ya, sudah begitu menunjukkan perbuatan-perbuatan yang notabene berkenan kepada Tuhan, ya. Tetapi hati, siapa yang bisa melihat dalamnya hati? Tidak seorang pun mampu bisa melihatnya. Dan inilah gereja Tuhan yang seperti ini, ya, atau kebanyakan juga kita semuanya gitu, kurang bisa menunjukkan buah-buah pertobatan atau perilaku-perilaku di dalam kebenaran, di dalam Kristus. Nah ini, kalau demikian inilah yang ada teguran di sini, misalkan di sini. Jadi ini adalah satu peringatan buat gereja Tuhan yang tidak merasakan apa-apa. Hidupnya damai, sudah cukup, diberkati dengan limpah, tidak kekurangan apapun gitu. Nah ini kita perlu berhati-hati, apakah hati kita, ya, masih tetap menunjukkan satu kebenaran, satu sinar, ya, yang benar di dalam hidup kita ini, di dalam masyarakat ramai ini, ya. Memang kelihatannya kita juga sudah cukup aktif misalkan, ya. Tapi kalau masih punya hati yang melenceng dari kebenaran, apakah itu bisa dikatakan orang itu masih di dalam kebenaran, mempunyai sikap yang benar, hidup di dalam Kristus? Nah ini, yaitu masing-masing tidak perlu kita jawab, tapi masing-masing adalah kita mengerti. Inilah kita bagaimana kita bisa menjaga, ya, hidup kita di dalam segala perbuatan dan tingkah laku di dalam lingkungan di mana kita tinggal, ya, atau berada, ya. Di rumah, bisa di jalan, bisa di pekerjaan. Apakah kita bisa menunjukkan sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus? Ya. Dan banyak berita-berita yang kita dengar bahwa orang-orang Kristen itu kalau bekerja tidak memberikan contoh. Justru karena bosnya orang Kristen, dia juga orang Kristen, dia kerja kepada bos yang orang Kristen ini, lalu tidak menunjukkan pekerjaan yang baik. Artinya bekerjanya tidak sebaik karena apa? Oh, bos saya Kristen. Saya bisa meninggalkan pekerjaan ini, ya. Misalkan dengan belum waktunya pulang, mohon izin, bos saya izin ada pelayanan di gereja misalkan. Ya. Hal-hal seperti ini apakah menunjukkan satu perbuatan di dalam Kristus yang benar? Apakah ibadah itu hanya ada di dalam gereja saja? Apakah kita menjadi kudus dan suci itu hanya di dalam gereja? Kalau di luar tidak? Bukan yang kita lihat yang menjadi penilaian, tapi di dalam hati kita ini, ya. Jadi ini ada, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kamu? Nah, jadi orang Farisi, orang Saduki ini dikatakan ini keturunan ular beludak. Jadi sikap ibadahnya secara jasmani, secara nyata ini tidak cocok, ya, dengan keadaan hatinya yang masih ada racun ular beludak. Nah, di sini ketidakcocokan itu. Maka itu bagaimana sikap orang-orang Kristen ini, ya, yang kita sudah ditebus, kita dari dosa, ditebus dari maut. Apakah kita juga masih memiliki hati yang penuh dengan dosa, hati yang bisa menyimpan dosa, hati yang tidak steril gitu, ya. Tentu saja inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, Bapak kita begitu, anaknya juga harus mengikuti begitu, ya. Bukan kita meringankan atau menganggap sepele pengampunan yang diberikan kepada kita, tapi harus kita seriusi,
Dan itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita pelihara untuk bisa memuliakan Tuhan di dalam segenap sikap hidup kita ini. Karena ada tertulis di misalkan di di Titus gitu disebutkan, mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka tidak memuliakan Tuhan. Apa artinya di sini? Ya karena sikap hidupnya, perbuatan-perbuatan di dalam hidupnya itu tidak memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan itu mulia, kudus, mengapa Tuhan tidak dikuduskan dalam hidup kita ini? Tuhan kita ajak ke dalam satu perbuatan-perbuatan yang tercela gitu. Nah itu artinya Tuhan tidak dimuliakan. Ya. Tapi itulah memang itu di situ. Ya. Dan lebih lanjut lagi dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi hidup orang-orang seperti Farisi, orang Saduki ini, kalau dia itu sebatang pohon gitu, ya di dekatnya itu sudah tersedia kapak untuk sewaktu-waktu bisa digunakan untuk menebang pohon itu. Karena pohon itu tidak berbuah. Untuk apa? Hidup kalau tidak mempunyai buah, lebih baik ditebang aja buat kayu bakar kan gitu, atau ditanami dengan pohon yang lain yang diharapkan akan bisa berbuah. Nah, jadi sikap hidup kita sebagai orang-orang Kristen ini perlu menunjukkan buah-buah kehidupan. Ya, bagaimana kita bisa berguna hidup kita bisa menjadi alat kemuliaannya Tuhan. Bukankah Kristus ada di dalam kita? Ya. Jadi kita bisa menyinarkan sinar Kristus itu. Ya. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan Bapa kita yang di surga. Ya. Kalau kita loncat pada ayat yang terakhir dari Yohanes Pembaptis ini, ayat 12, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum-gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, jadi hari-hari sekarang ini mungkin juga bisa dikatakan hari penampian begitu. Ya. Atau itu persiapan hari penampian, kita akan memasuki hari-hari itu. Ya. Sebelum hari penampian itu mungkin belum datang, misalkan gitu. Ya. Kita bisa mempersiapkan diri kita. Kalau hari ini adalah hari penampian, wah kita juga sudah terlambat gitu. Ya. Jadi mari kita betul-betul sebagai orang-orang Kristen, orang-orang gerejawi ini, ya ayo kita menampilkan satu penampilan hidup di dalam Kristus sebagai tanda orang-orang yang sudah dilahirkan kembali dalam Kristus itu. Ya. Jadi seolah-olah ini akan kita masuki hari-hari penampian itu. Nah, inilah persiapan kita yang paling baik, yang paling berharga di hari yang sekarang ini. Ya. Kalau kita sekarang banyak merenungkan tentunya, ya, merenungkan hidup kita, ya, tentang suasana kita tinggal di rumah ini. Ya. Apa yang terbayang kita? Ya. Bukan berakhirnya situasi ini, tapi kelanjutan jauh lebih daripada itu, bagaimana kita di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menibakan waktu penampian ini, bukankah semuanya itu kalau penampian itu datang dimulai dari bait Tuhan,
dimulai dari gereja, ya, di mana kita beribadah, ya, di mana kita menjadi orang-orang percaya. Nah, disitulah kita mulai ditampil penampilan ini. Itulah maksudnya adalah untuk menjaga diri kita, memelihara kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena tidak ada lagi tempat di mana kita harus menginjakkan kaki di bumi ini kalau tidak di kebenaran ini. Memang sudah ada tempat yang di luar kebenaran, memang ada. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, bukankah kita bisa membedakan antara yang jahat dan yang baik, yang diberkati Tuhan dan yang tidak diberkati Tuhan? Nah, bagaimana kita bisa menempatkan di tempat di mana Tuhan menghendaki untuk kita bisa hidup? Di mana? Ya di dunia ini, di tengah-tengah serigala. Kita tidak bisa di luar serigala, di tengah. Nah, soalnya itulah supaya ada beda antara domba yang ditempatkan di tengah-tengah serigala. Jadi kita bisa melihat antara domba dan serigala. Jelas memangnya. Kalau dirupakan seperti itu. Tapi itu hanyalah satu keadaan yang tidak bisa terlihat di mata. Artinya wujud domba dan serigala itu. Tapi disitulah kita hidupnya. Disitulah kita diletakkan oleh Tuhan. Maka itu kita bagaimana kita bisa betul-betul memelihara sebagai dombanya Tuhan yang ada di tengah-tengah itu. Jadi Bapak Ibu, inilah sekedar sikat renungan ini, ya. Mari kita bisa melihat kembali bagaimana keadaan suasana di padang gurun di mana Yohanes menyiapkan satu jalan dan untuk membawa banyak orang untuk bisa ditemukan dengan Sang Juru Selamat dunia ini, ya. Demikian juga kita ini dalam suasana ini, kita dibawa oleh suasana ini untuk bisa memurnikan diri kita, untuk benar-benar bisa menemukan Sang Juru Selamat kita secara pribadi demi pribadi. Bukan seperti hari-hari yang kemarin, ya. Kita bisa meninggalkan Tuhan seenaknya. Kita bisa meninggalkan hari-hari untuk bertemu dengan Tuhan dengan alasan apapun. Kita bisa menikmati dunia sehebat-hebatnya dengan segala apa yang ada pada kita, tapi kurang dalam mencari Tuhan, kurang dalam mencari firman Tuhan, kurang di dalam mencari persekutuan dengan Roh Kudus. Nah, inilah waktunya, ya. Waktunya kita bisa menyadarkan kita dan menginsafkan kita betapa kita memerlukan Tuhan dan kekuatannya. Ya, puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita lanjutkan, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, yang pagi ini telah membawa kami, mengingatkan kami untuk hidup secara, ya, berjaga-jaga dan waspada, supaya kita tidak ikut dunia lagi, karena Tuhan sudah mengingatkan di dalam firman-Mu supaya kita hidup benar di hadapan-Mu, ya, dan memberikan buah-buah kehidupan ini. Terima kasih Bapak, dan selanjutnya kami boleh bersama-sama akan menikmati perjamuan kudus untuk kami lakukan hari ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberkati kami dan memberkati perjamuan ini di mana kami berada masing-masing. Terima kasih Bapak, haleluya, amin.
Ya tentu saja Bapak Ibu Bapak yang ada di rumah ya, mungkin bisa bersama-sama dengan kami ya untuk melakukan perjamuan. Ini Bapak Ibu sudah menyiapkan segala sesuatunya ya. Ya, mari kita siapkan ya. Ambil bagian sendiri-sendiri yang sudah disiapkan itu. Ayo kita berdiri bersama-sama ya. Di tangan kita masing-masing telah ada roti, juga anggur, apapun itu ya, sebagai ibarat anggur. Dan mari kita betul-betul hati kita tujukan kepada Bapak Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dari sinilah Tuhan Yesus telah mengatakan, tubuhku itu atau dagingku itu makanan yang sungguh-sungguh, dan anggur itu adalah atau cawan itu adalah darah Tuhan, dan itulah minuman yang sungguh-sungguh. Dan mari kita mempercayai ini dengan segenap hati kita. Karena dengan demikian kita teringat tentang kematian Tuhan. Dia mati untuk kita semua, menggantikan kita yang percaya kepada Dia. Maka di pagi ini mari kita melakukan ini, Paskah ini, makanan dan minuman Paskah ini bagi kita masing-masing. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat roti ke atas. Saya membacakan firman Tuhan seperti ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ke atas. Firman Tuhan saya bacakan demikian. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas kemurahan-Mu. Kami boleh menerima makanan yang sungguh-sungguh. Kami boleh menerima minuman yang sungguh-sungguh. Dan telah menjadi satu di dalam hidup kita ini. Terima kasih Bapa. Itulah hidup-Mu. Itulah kekuatan-Mu ya Bapa, yang masuk di dalam tubuh kami. Berarti kami memiliki satu kehidupan, memiliki satu kekuatan yang dari Tuhan asalnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, berkatilah kami bersama-sama yang telah mendengarkan firman-Mu, yang telah bersekutu dengan Roh-Mu, dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan.
pagi ini Tuhan, sebab hidup kami tergantung dari Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kami bersama-sama dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.